Jadi ini kami dengan saudara Pak Panjaitan lagi sharing dan sekaligus memeriksa kondisi daripada kebun sawit beliau. Yang cerita beliau ini produksinya tidak memenuhi syarat. Jadi artinya jauh daripada harapan. Jadi saya turun langsung ke lahan beliau untuk melihat kebenarannya. Dari kenyataan sekarang yang pelepahnya itu masih kecil-kecil seperti ini. Nah, jadi coba dulu Pak Panjaitan sekilas. Hasilnya itulah Bang, nggak pernah memuaskan. Kalau kayak gini musim-musim trek lah ini kan. Ya. Ini paling 1,3, 1,5 itu. 1,3 maksudnya 1 ton 300 ya. 1 ton 500. Paling bagus dia 1 ton 500 ya. Iya, kalau dengan jumlah luas 4,5 hektar ini. 4,5 hektar. Oh ya, betul itu. Kalau sawit yang benar-benar normal itu di musim trek dia harus paling sedikit dapat 800 kilo per hektar per 2 minggu. Jadi tanaman sawit Bapak Panjaitan ini terlihat pucat dan tidak segar, serta tampak kecil-kecil. Hal ini disebabkan oleh kekurangan unsur hara mikro dan makro, atau dalam jumlah yang tidak seimbang, sehingga kebutuhannya kurang terpenuhi. Maka pertumbuhan daun dan buah menjadi terganggu, atau dalam jumlah yang tidak seimbang. Padahal menurut beliau, sudah dilakukan pemupukan dengan dosis yang sesuai dengan anjuran. Bapak Panjaitan kurang memahami bahwa tanaman sawit untuk berproduksi optimal tidak cukup hanya dengan pemupukan kimia saja, akan tetapi ada beberapa faktor lingkungan yang harus diperhatikan. Seperti stres air karena kekeringan pada saat musim kemarau atau trek, sehingga akar kurang mendapatkan air dan unsur hara, maka daun layu, kecil, dan cepat menua. Struktur tanah kurang mendukung, seperti tanah terlalu padat, maka akar sulit menembus dan menyerap nutrisi. Tanah miskin bahan organik, maka aktivitas mikroba rendah, sehingga siklus hara terganggu. Tanah asam ekstrem pH lebih kecil 4,5, maka unsur hara, seperti fosfat, kalsium, dan magnesium, tidak tersedia optimal. Aktivitas mikroba, tanah rendah. Jika tanah miskin mikroba fungsional, seperti bakteri pelarut fosfat, penambat nitrogen, pelarut kalium, maka unsur hara menjadi tidak tersedia bagi akar. Fotosintesis menurun, daun kecil dan buah kurang berkembang. Untuk itu, dapat saya simpulkan bahwa daun dan buah kecil bukan hanya karena pupuk kimia kurang, tapi karena interaksi antara kesuburan tanah, kondisi akar, dan keseimbangan fisiologis tanaman. Untuk itu, Bapak Manalu Kombi menyarankan kepada Bapak Panjaitan melakukan pemupukan seperti yang beliau lakukan di kebunnya, yaitu dengan mefermentasi puca madu, sekaligus mencampur dengan pupuk NPK 16 sebelum diaplikasikan di lahan. Dosis aplikasi yang dilakukan Bapak Manalu adalah setiap pohon dikocorkan dengan cara seperti biasa. Petani sawit lakukan pemupukan pada sawit sebanyak 4 liter larutan fermentasi puca madu per pohonnya, dengan tanpa aplikasi pupuk NPK lagi. Jadi, 3 liter puca madu dapat dipergunakan untuk 25 pohon. Pola pemupukan ini dilakukan setahun 3-4 kali dalam 1 tahun, atau 3-4 bulan sekali, baik di musim kemarau atau musim hujan. Ini sudah siap kita memupuk puca madu untuk 1 hektar. Kita sudah selesai memupuk pagi hari ini. Kita laksanakan untuk mengisi kegiatan kita. Inilah hasil daripada pemupukan daripada puca madu. Ini walaupun di musim kemarau kita masih tetap bisa memupuk puca madu. Jadi kita bisa melakukan di setiap suasana musim, mau musim hujan, musim kemarau pun bisa kita memupuk puca madu ini. Dan inilah suara-suara
lihat kehijauan daripada daun kelapa sawit kita. Dan juga pelepahnya terbuka. Kita tidak perlu lagi pakai borat. Juga tidak lagi pakai dromit. Jadi batang daripada sawit ini semuanya tambah besar. Sebelum kita memakai pupuk pucuk madu ini, ya dulu batangnya cepat tinggi. Tapi setelah kita pakai ini, nampaknya ini batangnya semakin besar. Dan juga pembuahan pun semakin bagus. Ini lihat saudara-saudara. Lihat saudara, pelepahnya semua turun. Terbuka bahkan sampai menyentuh tanah. Saking lembutnya ini. Buahnya pun itu besar-besar. Jadi kita sekaligus mengerjakan, sekaligus memperhatikan bagaimana perkembangannya, dan setiap kita melihat banyak perubahan. Jadi ini udah banyak yang masak. Besok kita mau memanen. Ya. Jadi kita videokan langsung bareng-bareng dengan kita. Ini saudara-saudara. Coba bisa lihat itu saudara-saudara. Ya itu. Di ujung kemana aja pun kita arahkan videonya semua hijau. Semua hijau. Yang kecil kemarin kita bikin terus udah muncul bunganya. Tuh, saudara-saudara. Ya itu, keliling itu buahnya, kawan. Itu. Ini lagi. Juga ini. Ini. Semua berbuah. Itu pun juga. Hijau. Kita arahkan pun sepanjang bisa disorot video kita ini, tidak ada nampak merah-merah daunnya, semua hijau, mengkilat. Pelepahnya semua pada terbuka, lain dari dulu-dulu. Jadi ini pupuk kita ini bisa memberikan perubahan ke semua kebun sawit, karena pada intinya pupuk ini adalah membenahi tanah, memperbaiki tanah. Ya itu saudara-saudara. Buahnya keliling, main besar-besar. Yang di sana pun begitu juga. Sambil videonya nih. Kemana saya arahkan? Jadi tidak ada kita ini hanya memvideokan yang bagus-bagus. Atau kata orang dipilih-pilih, tidak. Boleh kalian lihat, kalian amati.